Ya, kembali bersama kami di Indonesia Bicara dan kita masih membahas mengenai metode pendamping dari pengobatan COVID yaitu AAPRP yang sudah kita tadi jelaskan di segmen awal dengan Dr. Karina dan juga dari anggota DPR Komisi 9 ada Pak Melki yang juga melakukan kunjungan kemarin terkait AAPRP ini. Dan kalau di segmen ini saya akan mencoba insight baru dari dokter spesialis paru, ada Dr. Paulus Wisnu Kunchoromurti yang sudah tersambung melalui Zoom call. Dr. Paulus, halo. Ya, bisa dengar suara saya, Dok? Salam sehat. Salam sehat, Mas. Iya, Dok, kita bicara AAPRP ini. Ini salah satu pengobatan pendamping yang belakangan marak di media dan juga ya tadi masih melalui banyak tahapan legalitas nantinya ke depannya. Anda sebagai dokter spesialis paru, bagaimana melihat temuan ini? Ya, jadi terapi AAPRP ini harus kita sambut sebagai salah satu terapi masa depan ya, di mana saat ini untuk COVID-19 masih membutuhkan banyak sekali sumbangan terapi. AAPRP itu salah satu terapi yang bisa nanti digunakan apabila nanti lolos dari uji klinik fase 3, maka bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit COVID-19. Oke. Kalau Dr. Paulus sendiri sebelumnya sudah mendengar soal ini atau memang baru-baru ini? Karena kan ini di blow up di media dengan tulisan Pak Dahlan Iskan kemarin terkait profil Dr. Karina. Sebelumnya Dr. Paulus sudah pernah dengar atau seperti apa? Ya, jadi sebenarnya kalau tentang terapi PRP sendiri sudah lama ya, Mas. Jadi kalau itu kan dulu digunakan untuk terapi kecantikan ya, dari estetik. mulai jerawat, kemudian kebotakan, kemudian terapi nyeri juga digunakan, dan saat ini oleh Dr. Karina kan diusulkan untuk terapi COVID-19. Oke. Dan ini memang kalau tadi saya dengar ya, Dok, dari penjelasannya PRP yang untuk estetik berbeda karena EE ini di depannya ada AA auto, itu lebih detail lagi. Lebih detail lagi di mana memang trombositnya sampai 3 protein yang utama lalu dimasukkan lagi melalui infus seperti itu ke tubuh pasien. Nah, tapi kalau Dokter Paulus sendiri melihat, ini kan perbedaannya dengan convalescent menarik nih. Convalescent dari darah orang lain, sementara AAPRP ini dari darah sendiri. Apakah Anda melihat ini juga memang AAPRP ini resikonya lebih minimal karena darah sendiri seperti itu, Dok, dibandingkan darah lain? Karena kan mungkin ada penolakan seperti itu. Betul sekali. Jadi kalau terapi yang dari kita, yang namanya autologous ya, itu mempunyai penolakan yang kecil. Baik. Dibandingkan misalnya kalau plasma yang diberikan dari orang lain, itu ada namanya fase penolakan. Jadi fase penolakannya bisa kecil, bisa sedang, bisa berat. Jadi seseorang yang diberikan plasma konvalesen ini juga memiliki resiko penolakan dari si pasien sendiri. Sedangkan kalau yang autologous yang AAPRP ini karena diambil dari darahnya sendiri, maka kemungkinan penolakan menjadi kecil. Jadi ini bedanya konvalesen dan AAPRP ini ya yang untuk diketahui publik. Lalu kalau bicara efektif, Dok, ya kita tahu COVID-19 ini ya perkembangan ilmunya sangat dinamis karena ini tidak ada blueprint-nya sebelumnya di dunia terkait penyakit ini dan virus ini. Anda melihat efektivitas dari AAPRP ini apakah cukup menjanjikan untuk nantinya bisa digunakan lebih banyak lagi untuk massal seperti itu? Ya, jadi kan di COVID-19 ini kita belajar banyak ya, Mas. Dari berbagai terapi yang dikembangkan sekarang ini, karena kita terus-menerus mengembangkan ya. Nah, di AAPRP yang harus kita lihat adalah bahwa di dalam nanti protein yang dikeluarkan dari trombosit itu mengandung yang namanya growth factor. Growth factor ini adalah salah satu molekul bioaktif yang dia mempunyai kegunaan sebagai anti-inflamasi, antimikroba dan juga sebagai membantu regenerasi sel, terutama sel paru ya. Kalau mengalami kerusakan pada saat COVID ini, maka growth factor ini yang terdiri dari berbagai sel growth factor ini akan membantu proses penyembuhan dari jaringan paru. Juga sebagai antiinflamasi, dia memerangi dari efek terjadinya badai sitokin. Ini sangat bagus sekali. Baik, dan tadi juga dijelaskan oleh Dr. Karina bahwa selain tadi growth factors, radang juga ada antibakteri juga yang dihasilkan dari trombosit. Ada 1000 jenis protein yang 3 dari itu yang dominan seperti itu. Nah, kalau kita melihat perkembangannya nih, Dr. Paulus, karena ini kan masih akan memasuki tahap uji
fase ketiga. Tentunya butuh legalitas, butuh hal-hal seperti yang memang kita ya on the track gitu, agar nanti pengobatan ini bisa lebih massal. Anda melihat bahwa apakah perlu ada dorongan atau percepatan dari pemerintah sendiri untuk akses agar ya temuan ini bisa nantinya memang sudah resmi seperti sudah disetujui oleh baik itu ikatan dokter ataupun pihak-pihak lain yang terkait? Ya, jadi kan kalau saya melihat dari laporan dari penelitian-penelitian dari Dr. Karina ya, memang hasilnya memang cukup bagus ya. Selain dari klinis pasien dari perbaikan, kemudian parameter laboratorium juga mengalami perbaikan. Nah, ini juga ditunjang dengan proses pembuatannya yang relatif tidak mahal ya. Nah, ini memang kita harapkan nanti setelah lolos dari fase 3, di mana efikasinya ditentukan, dan saya harapkan mungkin ada dukungan dari pihak pemerintah untuk istilahnya mampu menggulkan ya, mampu melancarkan proses ini, karena ini dengan keuntungan autologus yang kemungkinan penolakan kecil, juga proses pembuatan yang tidak terlalu mahal ya, ini akan sangat membantu nanti apabila dipasarkan dalam jumlah yang besar. Oke. Kalau bicara pro dan kontra nih dok, bahwa ya kita tahu ada beberapa ya suara kontra seperti itu baik dari kalangan dokter sendiri, mengingat harusnya tidak dipublish dulu ya, semuanya harus di-keep dulu agar clear, nanti baru dipublish. Saya mengerti itu, sangat mengerti. Tapi Dokter Karina juga tadi menyebutkan bahwa ini juga karena ada tulisan dari tokoh besar Bapak Dahlan Iskan, akhirnya ya mencuat di publik, beliau juga kaget seperti itu terkait hal ini. Anda melihat ya pro dan kontra sendiri di kalangan medis terkait ini, bagaimana dok? Ya, jadi saya bisa memahami ya Pak Dahlan Iskan mungkin sangat saking semangatnya karena ada kembangan dari ilmu dari Dr. Karim ini, mungkin Pak Dahlan ini menyambut baik ya. Cuma memang karena terburu-burunya ditampilkan di media, maka ini mengundang reaksi dari masyarakat terutama para dokter. Karena dari kita para dokter sebaiknya memang pengumuman dari berbagai data itu setelah menunggu fase 3 selesai. Jadi semua didapatkan fase 3, di mana efikasinya didapat berapa persen, kemudian nanti melalui penelitian dari BPOM sebagai badan resmi dan kementerian, maka baru diumumkan secara resmi. Tapi mungkin karena memang semangat dari Dr. Karina dan juga Pak Dahlan ya, semangat untuk membantu ini, memang pengumuman secara tidak resminya melalui media. Ya, ini mungkin bisa dipahami ya sebagai suatu semangat untuk membantu dari terapi COVID ini. Ya, karena sebenarnya niatnya sama-sama baik ya Dokter Karina, Pak Dahlan Iskan juga Perapi juga ya selaku himpunan dokter juga, dan ya bahwa memang semuanya harus on track, tapi tadi mungkin terlalu dini dan akhirnya tadi masyarakat jadi agak kaget dan surprise gitu. Dokter Paulus, lalu bicara mengenai kita lihat harga nih dok, bahwa tadi saya sempat berbincang karena menarik bahwa di bawah 5 juta untuk saat ini. Anda melihat angka itu kan ya beda-beda ya untuk orang, apakah itu affordable atau tidak. Ada yang menganggap 5 juta biasa saja, atau 5 juta ya angka yang tinggi untuk sebagian orang. Anda melihat ke depannya, apa harapan Anda agar terapi ini ya memang bisa membantu banyak orang, terutama saudara-saudara kita yang berhak membutuhkan, yang memang kondisi keuangannya ya menganggap 5 juta big deal gitu. Bagaimana? Ya, jadi yang kita tunggu adalah nanti efikasi di fase 3, Mas. Kalau efikasinya itu lebih bagus, misalnya di atas 60% atau 70%, ini kan sangat-sangat efektif buat terapi COVID ya. Nah, untuk harga memang karena nantinya akan rencana pemasaran secara massal ya. Ya mungkin di masa ini kita harapkan lebih turun lagi. Iya, karena ya tidak semua orang ya dok ya untuk 5 juta bisa mampu gitu, apalagi memang saudara-saudara kita yang terdampak PPKM dan ya COVID ini. Dok, kalau bicara harapan sendiri, Anda sebagai dokter spesialis paru, kita tahu banyak sekali terapi-terapi pendamping, temuan-temuan yang memang vaksin Nusantara juga yang sedang berlangsung, dan bagaimana Anda melihat karya anak bangsa yang kita punya untuk saat ini, dan apa harapan Anda agar karya-karya ini memang kalau yang berkualitas kenapa tidak, dan pemerintah harus bangun seperti itu? Ya, jadi semua sumbangsih anak bangsa ini harus disambut dengan baik ya Mas. Baik. Kan dua dari Pak Terawan dengan vaksin Nusantara, kemudian vaksin Merapi yang sudah disiapkan oleh 6
badan di Indonesia, kemudian nanti ada Bu Karina yang dengan AAPRP dan sebagainya, ini harus disambut dengan sangat antusias karena ini sangat membantu dari berbagai terapi yang diberikan. Karena seperti tahu bahwa saat ini untuk terapi tunggal dari COVID belum ditentukan ya. Jadi kita berikan terapi biasanya beberapa terapi kita berikan bersamaan untuk membantu penyembuhan dari penyakit COVID ini. Sehingga dari sumbangsi beberapa anak bangsa ini, meskipun baru mulai, itu harus kita sambut dengan luar biasa ya, semangatnya. Oke. Dok, mungkin satu pertanyaan tambahan, Dr. Paulus. Kita bicara pandemi ya, PPKM seperti itu dan kondisi untuk saat ini. Anda melihatnya bagaimana kondisi terkait COVID di tanah air? Apakah untuk saat ini cukup terkendali atau ya sama saja? Kalau dari pandangan Anda? Ya, dari pengamatan setelah dilaksanakan PPKM ya, sampai dengan level 4.3 ini ya, ini memang angkanya di daerah agak sedikit melandai. Cuman kita harapkan semoga angka ini yang melandai ini benar-benar mencerminkan dari real di masyarakat, bukan hanya sesuatu yang di atas kertas. Oke, baik Dr. Paulus, terima kasih atas waktunya, terima kasih juga atas insight-nya. Harapan kita semoga makin banyak orang yang terbantu dengan tadi berbagai pengobatan yang ditemukan dan tentunya support dari pemerintah ya, Dok ya. Terima kasih dokter, sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya Mas. Baik. Dan demikianlah perbincangan saya dengan Dr. Paulus Wisnu Kuncoro Murti, dokter spesialis paru. Di segmen ini tetap bersama kami di Indonesia Bicara.